What's this? A letter. Hai, selamat datang di Cut to Cut. Komedi romantis selalu menarik untuk dibahas. Tapi kali ini saya akan membahas kisah cinta yang berbeda dari biasanya. Netflix baru saja merilis film original berjudul The Half of It yang disutradarai oleh Alice Wu. Jika kalian pikir ini kisah drama romantis generik, kalian akan salah besar. Walaupun ada sedikit vibe To All Boys I Loved Before yang pernah mencuri perhatian dengan chemistry antara Lana Condor dan Noah Centineo, ya karena kedua film tersebut menampilkan karakter cewek pemalu keturunan Asia dan cowok cool atlet kebanggaan sekolah, tapi ternyata The Half of It bisa menawarkan sesuatu yang jauh berbeda. Bahkan di beberapa aspek, bagi saya, film ini jauh lebih manis dan masuk akal. The Half of It menceritakan Ellie Chu, seorang cewek introvert keturunan Asia yang dikenal pintar dan hebat menulis. Ia merupakan penulis bayaran untuk hampir semua tugas esai siswa pemalas di sekolahnya. Sampai suatu ketika, Paul Mansky, atlet kampus, seorang cowok yang tak terlalu populer, meminta jasa Ellie untuk menulis surat cinta kepada Aster, yang merupakan seorang perempuan tercantik di sekolahnya. Memang tidak mudah bagi Paul Mansky karena ia merasa tidak cukup keren untuk meraih simpati Aster, dan pada saat yang sama, Aster juga memiliki pacar seorang anak konglomerat yang walaupun keren, tapi norak. Karena butuh uang imbalannya, akhirnya Ellie Chu menerima tawaran Paul Mansky untuk menulis surat cinta kepada Aster, namun kemudian ia tidak bisa berhenti menulis dan bertindak terlalu jauh melampaui seharusnya. Di departemen acting, saya sangat suka sekali dengan pemilihan karakter Ellie Chu dan Paul Mansky. Film ini terasa sangat dekat dan masuk akal, karena karakter utamanya adalah cewek biasa. Paul Mansky juga menampilkan kualitas acting yang baik. Mungkin akan ada yang mengharapkan perannya diambil oleh Noah Centineo, tapi bagi saya, Daniel Demir bisa memerankan tokoh cowok yang canggung dan tidak percaya diri. Berbeda sekali dengan Noah yang umumnya tampil cool dan over PD. Karakter Aster yang diperankan oleh Alexis Lemire juga perlu dapat perhatian, karena ia cukup berhasil memerankan tokoh primadona sekolah yang justru ingin menjadi dirinya sendiri. Di bagian pertengahan film, kita seolah-olah bisa menebak arah plot yang disiapkan oleh sutradaranya. Film seperti ini biasanya akan berakhir dengan mudah. Misalnya, tokoh utama akan perlahan-lahan tidak lagi menyukai gebetannya, lalu beralih menyukai orang yang setia menolongnya sebagai perantara. Atau justru si perantara lah yang beralih suka ke target yang diincar kliennya. Plot tipikal seperti ini biasanya selalu mengorbankan satu orang agar mereka bisa hidup bahagia. Tapi film ini justru mengambil langkah yang paling berani, tapi juga sensitif, namun kontekstual dengan zaman saat ini. Pertama, tema penulis dan filsuf, serta surat menyurat di film remaja saya kira adalah langkah yang tidak populis. Film ini mengutip penulis terkenal seperti Oscar Wilde, Sartre, dan lainnya, yang barangkali tidak terlalu familiar bagi remaja saat ini. Tapi hal ini justru keren karena sangat jarang tema seperti ini dibawa ke layar dengan segmentasi penonton remaja seperti ini. Dampak positifnya akan banyak sekali quote yang bisa dikutip oleh penonton dan dibagikan ke sosial media, atau untuk merayu pasangannya. Kedua, tema besar di film ini sendiri adalah hal yang paling sensitif sekaligus berani. Saya tidak tahu apakah film ini akan diterima di Indonesia, tapi twist di Half of It hampir tidak tertebak. Kalau saja kita tidak teliti melihat sikap Ellie Chu dari awal. Film ini bisa memancing diskusi lebih jauh terkait pilihan atau orientasi seseorang. Walaupun isu besar seperti ini sudah berkembang dan legal di Amerika, jelas film ini tidak akan disukai oleh banyak orang. Karena barangkali penonton di luar sana ingin sebuah film dengan akhir yang manis, seperti kebanyakan film komedi romantis pada umumnya. Dengan tema isu sensitif seperti ini, pemilihan ending yang dibuat oleh sutradara bagi saya sangat tepat dan lebih humanis. Karena barangkali yang ingin dicapai oleh film ini adalah keberanian untuk mengungkapkan jati diri sendiri, bukan sebuah promosi atau perayaan atas perbedaan pilihan. Akhirnya film ini sangat direkomendasikan bagi kalian yang ingin melihat sudut pandang lain dari kisah cinta remaja. Suka atau tidak, mungkin begitulah yang terjadi di luar sana saat ini. Seperti dialog dalam film ini, kisah cinta seharusnya berani. Dengan kata lain, barangkali film ini mengajarkan kita untuk mengakui jati diri kita sendiri. Demikian review saya Cut to Cut. Jika kamu punya pandangan berbeda, masukan, bahkan kritikan, silakan sampaikan melalui kolom komentar. Jika kamu suka, like video ini, dan jangan lupa klik subscribe dan bagikan kepada teman-temanmu. Sampai jumpa di ulasan Cut to Cut berikutnya.